Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang senantiasa membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya. Solawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi hati yang mencari jalan pulang. Di kisah ini, kita akan bersama-sama menyelami perjalanan seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya, bukan karena ia suci, tapi karena ia sadar bahwa pintu Allah selalu terbuka. Namanya Umar, usianya 45 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai sopir angkutan umum di sebuah kota kecil yang padat. Rambutnya mulai memutih di pelipis, kulitnya hitam karena matahari, dan suara seraknya khas orang yang lama merokok. Ia dikenal sebagai pria yang keras kepala, sering bercanda kasar, dan cepat marah jika dibantah. Orang-orang di sekitar mengenalnya sebagai orang baik, tapi jauh dari masjid. Ia sering membantu tetangga, tapi tidak pernah tampak dalam salat berjamaah. Ia suka memberi tumpangan gratis pada anak-anak sekolah. Namun mulutnya tetap ringan mengumpat jika sedang kesal. Dalam hidupnya, agama bukan prioritas. Aku bukan orang munafik, begitu ia sering berkata. Aku tahu aku belum baik, tapi aku juga tidak suka pura-pura. Nanti kalau sudah tua, baru aku urus urusan akhirat. Ia memang bukan orang jahat, tapi ia juga bukan orang yang dekat dengan Allah. Salatnya hanya sesekali, jika ingat. Puasa kadang dijalani, kadang tidak. Al-Quran pun sudah lama tidak disentuh. Ia merasa hidup hanya perlu jujur, kerja keras, dan bantu orang, itu sudah cukup. Istrinya, Aminah, wanita sabar yang selama ini mendampinginya, tidak pernah memaksa. Ia hanya sering berdoa dalam diam, "Ya Allah, bukakan hati suamiku. Jangan engkau ambil nyawanya sebelum ia mengenalmu." Suatu hari, ketika Umar sedang mengemudi angkot seperti biasa, ia merasa dadanya sesak. Nafasnya tiba-tiba berat, wajahnya pucat, peluh dingin membasahi dahinya. Penumpang di belakang panik dan membantunya turun. Umar akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter memanggilnya ke ruang konsultasi. "Pak Umar," kata dokter itu serius, "hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Bapak mengalami gangguan jantung kronis. Dinding jantung Bapak menipis, dan ada beberapa penyumbatan di pembuluh darah utama. Ini tidak bisa dianggap remeh." Umar terdiam. Kata-kata dokter menggantung di telinganya. Jantungnya lemah, bisa tiba-tiba berhenti, bisa kapan saja. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap jendela. Dalam perjalanan pulang, jalan-jalan yang biasa ia lewati terasa berbeda. Langit sore tampak lebih redup. Anak-anak sekolah yang berlari tampak jauh. Suara azan dari masjid terasa menusuk dada. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Umar bertanya kepada dirinya sendiri, "Kalau aku mati besok, aku pulang kemana?" Beberapa hari setelah itu, Umar berhenti bekerja. Ia duduk di depan rumah setiap hari, diam dan termenung. Ia tidak banyak bicara, bahkan kepada istrinya. Hanya satu hal yang berubah. Ia mulai mendengarkan suara hati yang selama ini ia abaikan. Suatu sore, seorang pemuda dari masjid dekat rumahnya datang. Namanya Abdullah. Ia sopan dan lembut. Ia menyapa Umar dengan senyum. "Pak Umar, kami ada kajian malam Jumat. Mau ikut duduk sebentar?" Umar hampir menjawab tidak, seperti biasa. Tapi mulutnya mendahului pikirannya. "Saya datang, cuma duduk sebentar saja." Malam itu, Umar duduk di saf paling belakang. Ia melihat banyak wajah muda, duduk bersila sambil memegang buku catatan. Seorang ustaz tua berceramah lembut tentang kematian. "Saudara-saudaraku," kata ustaz itu, "setiap jiwa akan merasakan mati. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Maka bersiaplah, sebelum datang waktunya." Kemudian ustaz membaca, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu."
Surah Ali Imran, ayat 185. Umar merasakan tubuhnya gemetar, seolah ayat itu ditujukan langsung kepadanya. Ia duduk kaku hingga kajian selesai, lalu pulang dengan langkah pelan. Di rumah, ia masuk kamar, mengambil sajadah berdebu, dan duduk di atasnya. Ya Allah, aku tidak tahu caranya, tapi jika Engkau masih mau menerimaku, aku ingin pulang dalam keadaan mengenalmu. Esok paginya, Umar meminta anaknya mengajarkan wudhu. Ia belajar kembali salat, meski gerakannya canggung. Ia membaca Al-Fatihah dengan terbata, sambil menahan tangis. Tapi setiap rakaat membuat dadanya lapang. Hari-hari berlalu, Umar mulai rutin ke masjid, walau hanya salat maghrib dan isya. Tubuhnya memang lemah, tapi hatinya mulai hidup. Ia minta maaf kepada istrinya yang dulu sering ia abaikan. Ia mencium tangan ibunya yang sudah sepuh. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Ayah ini bukan orang baik. Tapi ayah tidak mau mati tanpa taubat." Ia menuliskan semua kesalahan yang ia ingat di selembar kertas, lalu membakarnya di halaman belakang. Sambil menatap abu yang berterbangan, ia berkata, "Ya Allah, aku datang kepadamu dengan malu. Tapi aku tahu Engkau Maha Pengampun." Sesungguhnya Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Beberapa bulan kemudian, kondisi Umar semakin melemah. Ia tidak bisa berjalan jauh, nafasnya sering terengah. Tapi wajahnya tenang. Ia tidak lagi takut mati. Ia hanya takut tidak diterima. Suatu malam Jumat, Umar meminta ditemani ke masjid. Ia duduk bersandar di dinding, mengikuti zikir sampai selesai. Abdullah duduk di sampingnya. "Pak Umar sehat?" tanyanya. Umar tersenyum lemah. "Dulu saya pikir hidayah itu untuk anak muda saja. Ternyata Allah masih panggil saya di usia senja. Terima kasih sudah datang waktu itu. Mungkin itu pintu yang Allah kirim untuk saya." Pagi harinya, Umar tidak bangun dari tidur. Ia wafat dalam keadaan berbaring. Dengan tasbih kayu di tangannya. Wajahnya damai, tidak ada tanda-tanda kesakitan. Aminah menangis dalam sujud panjang. Ia tahu, doa-doanya selama ini telah dijawab. Kabar wafatnya Umar menyebar ke seluruh lingkungan. Banyak orang terkejut. Umar yang kasar itu, dia meninggal dalam keadaan salat. Masya Allah, jenazahnya disalatkan di masjid yang dulu jarang ia datangi. Dan di liang lahat, Abdullah berdoa pelan. "Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini. Ia datang terlambat, tapi ia datang dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri." Surah Al-Baqarah ayat 222. Kadang Allah tidak memanggil hambanya dengan mimpi atau bisikan. Kadang, ia kirim penyakit, kehilangan, atau orang asing yang menyentuh hati. Seperti Umar, siapapun bisa kembali, asal mau merendahkan diri dan mengaku salah. Karena Allah tidak menilai masa lalu kita, tetapi kemana arah kita kembali sebelum nafas terakhir. Beberapa hari setelah kepergian Umar, suasana rumahnya masih dipenuhi tamu. Wajah-wajah yang datang tidak hanya membawa bunga dan air mata, tapi juga cerita. Satu persatu duduk di ruang tamu sederhana itu, menceritakan kisah mereka tentang Umar. "Saya dulu sering lihat Pak Umar duduk diam di belakang masjid, tidak banyak bicara," ujar seorang jamaah masjid. "Tapi setelah salat, ia selalu bertanya tentang ayat yang dibaca imam. Ia bilang ingin mengerti sebelum mati. Beliau pernah membelikan saya sepatu salat," ucap anak kecil berusia 8 tahun. "Waktu itu saya datang ke masjid pakai sandal bolong. Beliau lihat, terus besoknya saya dikasih bungkusan. Katanya, kalau mau ke rumah Allah, pakai yang layak, ya, nak." Istri Umar, Aminah, mendengarkan semua itu dengan mata basah. Baginya, Umar yang selama ini ia doakan dalam sunyi,
telah kembali kepada Allah dalam keadaan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia tidak pernah menyangka, suami yang dulu kasar dan keras kepala itu, akan meninggalkan dunia dengan jejak yang lembut di hati orang lain. Hari-hari berlalu, rumah mereka kembali sepi, tapi tidak pernah sunyi dari kenangan. Di pojok kamar, sajadah milik Umar masih terlipat rapi. Di lemari kecilnya, tasbih kayu yang ia genggam saat wafat disimpan Aminah dalam kotak kaca. Bagi Aminah, benda-benda itu adalah bukti nyata bahwa taubat Umar bukan sekadar niat sementara, tapi sungguh-sungguh dari hati. Suatu malam, anak bungsu mereka yang masih remaja, Fatir, masuk ke kamar ibunya. Ia membawa Al-Quran. "Umi," katanya lirih, "ajari aku baca ini dari awal." "Aku malu, ayah sudah tua baru mulai, masa aku yang muda tidak belajar?" Aminah tidak menjawab, ia hanya membuka halaman pertama, dan mereka mulai bersama-sama membaca bismillah. Keesokan harinya, Fatir ke masjid subuh-subuh. Abdullah, pemuda masjid yang dulu sering menemani Umar, tersenyum saat melihat Fatir duduk di saf depan. "Seperti ayahmu," kata Abdullah. Dulu ia pun duduk di sana. Diam, tapi penuh tekad. Fatir mengangguk. "Aku ingin melanjutkan apa yang ayah tinggalkan." Hari demi hari, Fatir menjadi pemuda yang aktif. Ia mengikuti halakoh, menghafal surah pendek, bahkan membantu membersihkan masjid. Ketika ditanya apa yang membuatnya berubah, ia selalu menjawab, "Ayahku kembali kepada Allah dalam keadaan menangis dan berserah. Aku ingin memulai sejak awal agar tidak terlambat seperti beliau." Di sisi lain, Aminah mulai diundang oleh kelompok ibu-ibu pengajian untuk bercerita. Ia bukan ustazah, tapi kisah hidupnya menjadi nasihat. Ia bercerita tentang sabar menunggu hidayah pasangan, tentang diam-diam berdoa bertahun-tahun, dan tentang bagaimana seorang suami yang dulu lalai bisa wafat dengan senyum di wajahnya. "Jangan pernah remehkan kekuatan doa seorang istri," katanya pelan dalam salah satu pengajian. Kadang kita tidak bisa menasihati dengan kata-kata, tapi Allah bisa mengetuk hati pasangan kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Waktu terus berjalan. Setahun setelah wafatnya Umar, masjid tempat ia terakhir salat membuat perpustakaan kecil. Mereka menamainya Sudut Hidayah Umar, sebuah pojok berisi mushaf, buku-buku taubat, dan kisah-kisah inspiratif tentang kembali kepada Allah. Di dinding, tergantung satu kutipan. "Aku bukan orang baik, tapi aku tidak mau mati tanpa taubat." Umar bin Yusuf. Bagi semua orang yang mengenalnya, Umar mungkin terlambat memulai, tapi ia tidak terlambat untuk kembali. Sesungguhnya akhir amal itu tergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Umar menutup hidupnya dengan istighfar, dengan air mata, dengan Al-Fatihah yang terbata-bata. Tapi itulah yang menjadi penentu. Karena Allah tidak menilai seberapa lama kita di jalan kebenaran, tapi apakah kita menutup hidup ini dengan kembali kepadanya atau tidak. Tidak ada kata terlalu jauh. Tidak ada kata terlalu kotor. Tidak ada hamba yang tidak bisa kembali, selama nafas masih ada dan hati masih mau bersimpuh di hadapannya. Umar sudah membuktikannya. Kini giliran kita yang memilih, akankah kita pulang dengan membawa cahaya atau tetap menunda sampai ajal menyentuh dada? Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa siapapun kita hari ini, selama nafas masih ada harapan untuk kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya, yang paling beruntung bukanlah yang sempurna, tapi yang tidak menyerah untuk memperbaiki diri.